Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan kabar utama. Sidang perdana gugatan kasus kepemilikan ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo hari ini digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Sidang dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dipimpin Hakim Ketua Putu Gede Haryadi dan Hakim Anggota Stigna dan Wahyuni Prasetyaningsih. Proses sidang sempat diskors oleh majelis hakim karena terdapat administrasi yang belum lengkap dari pihak tergugat. Memaksa untuk bersidang di pengadilan, Firdaus disorakin dan diusir keamanan serta masyarakat. Ini kan membuat gaduh. Saya sampaikan gimana Pak hasil pemeriksaan handphone. Ini saya mendapatkan undangan dari Barreskrim keterangan atas aduan dari masyarakat kepada Barreskrim dan saya memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Barreskrim dan sudah saya ambil. Apa saja Pak pertanyaan yang tadi diajukan oleh penyidik Pak? Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan, ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau sudah? Ya, nanti ditanyakan ke Barreskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya itu Pak, ini kan sudah dibawa. Lihat gitu Mas sedikit. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan kali ini sebagai terlapor, nah dari Pak Jokowi sendiri melihatnya seperti apa? Kemarin kan di Polda sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan ya saya datang. Kami ingin menyampaikan juga ya, jadi kesimpulan ini kan online, tetapi yang bisa kita sampaikan adalah kesimpulan ini berisi tentang bahwa gugatan kami diterima oleh Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi kemarin sudah dilakukan eksepsi dan lain sebagainya tentang legal standing para penggugat dan apakah PN Surakarta ini berwenang atau tidak. Nyatanya adalah hari ini kita sampai ke kesimpulan berarti PN Surakarta ini berwenang untuk mengadili perkara ijazah Bapak Joko Widodo. Yang kedua,
bahwa dari kesimpulan itu kami juga menyampaikan bahwa selama ini kan terus dikaitkan bahwa siapa yang menggugat itu yang memberikan bukti, kan begitu. Kami sudah menyerahkan bukti sebanyak mungkin yang kami bisa peroleh, termasuk juga ada perbandingan bukti ijazah dari Pak Rujito. Jadi itu ijazah asli yang sejaman, jadi tahunnya sama, tahun 85. Kemudian kami juga sudah sampaikan ada buku Jokowi White Paper beserta saksi, yaitu saksi ada Pak Jenderal Groseno, kemudian ada Prof. Bagas, kemudian juga tidak lupa ada 4 saksi ahli yang kami sampaikan juga. Itu ada dari Pak Roy, kemudian Bu Dr. Tifa, dan juga Ismon. Nah, dari semua yang kami sampaikan itu kalau di dalam bidang rezim perdata ya, itu kan sebanyak-banyaknya bukti yang bisa membuktikan, sebanyak-banyaknya fakta yang bisa dibuktikan di persidangan, itu seharusnya yang didengarkan. Karena seperti yang kita lihat sendiri bahwa dari penasihat hukumnya Pak Jokowi itu tidak signifikan memberikan bukti-bukti, terutama pada bukti ijazah asli. Kami sudah meminta bahwa Pak Jokowi dimohon hadir untuk ke persidangan, dan sebenarnya hal krusial sebenarnya ada pada waktu mediasi dulu. Jadi dalam mediasi itu sebenarnya diatur dalam perma, itu sebagai prinsipal itu harus bisa hadir untuk melaksanakan mediasi, tetapi itu tidak dilaksanakan. Kemudian ketika dalam proses persidangan pun juga sama, jadi tidak ada bukti-bukti yang relevan atau yang bersifat penting yang dihadirkan kepada hakim di persidangan. Jadi para tergugat satu itu hanya menunjukkan beberapa bukti tentang penyitaan ijazah dan lain sebagainya. Kemudian tergugat 2 pun juga sama, tetapi tergugat 4 Kapolri itu sama sekali tidak mengajukan bukti maupun saksi. Apalagi bukti saksi yang mereka hadirkan bahwa para tergugat 1 ini adalah bukti-bukti saksi-saksi yang menerangkan KKN-nya Pak Jokowi. Nah, ini tidak relevan karena apa? Yang dibuktikan oleh kuasa hukum Pak Jokowi itu hanya keberlangsungan KKN-nya saja. Sedangkan kami itu tidak hanya menggugat masalah KKN, tetapi juga masalah ijazah, kemudian transkrip nilai, kemudian masa studi beliau dan lain sebagainya, untuk membuktikan ijazahnya beliau itu benar asli atau tidak, atau palsu seperti yang diatur oleh Dian Sandi Utama. Tetapi yang dibuktikan oleh para tergugat itu tidak mematahkan atau tidak membuktikan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Jadi tidak ada hal yang secara prinsip itu bahwa ini loh ijazahnya asli, itu tidak ada dari bukti tertulis maupun bukti saksi yang diajukan, kira-kira begitu. Jadi kesimpulan kami, apalagi yang kemarin terakhir kami mengajukan yang namanya sumpah pemutus, decision rights, itu juga merupakan salah satu upaya kami bahwa kami ini serius untuk menanyakan ijazahnya Pak Jokowi. Jadi sebenarnya masalah ini sepele kalau teman-teman atau masyarakat melihat, seandainya ditanya ijazahnya asli atau palsu, tinggal ditunjukkan aja, dicek siapa dosennya dan lain sebagainya, dicek di universitasnya, itu sebenarnya sudah selesai. Tapi hari ini ijazahnya tidak ditunjukkan, tetapi semuanya ikut membantah, tetapi membantah yang tidak secara teknis seperti ini. Kalau yang berkaitan dengan tadi kan dianggap Pak Jokowi itu melakukan perbuatan karena tidak menunjukkan sejarah sesuatu. Jadi dari hasil persidangan kemarin apa yang terjadi? Jadi kalau menurut kami jelas para tergugat ini ya tidak hanya Pak Jokowi Dodo. Jadi Pak Jokowi Dodo ini karena beliau itu seorang pejabat publik, mantan presiden yang sampai hari ini masih dipanggil sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia. Beliau juga menikmati pensiun, kemudian pengawalan, bahkan baru-baru ini juga diberikan rumah yang sangat megah dan lain sebagainya. Itu menurut kami ya melakukan perbuatan melawan hukum, karena ketika ditanya ijazahnya saja kok tidak diserang habis-habisan, diungkap aib-aibnya. Kemudian Pak Jokowi juga seperti itu. Kemudian kita lihat pejabat-pejabat justru rentan setelah beliau itu lengser. Iya kan? Nah, makanya Pak Gibran itu nampaknya juga untuk mengantisipasi hal seperti itu, biar aibnya tidak dibongkar, mungkin biar aib presiden masa lalunya mungkin agar tidak terbongkar, agar cerita-cerita tidak wajar di belakangnya itu tidak terlihat, maka beliau disimpan di situ. Jokowi entah bagaimana, mungkin ada dosa di belakangnya, kita nggak tahu, ada tindakan-tindakan dan keperluan-keperluan yang tidak wajar di masa lalu, sehingga berupaya untuk mempertahankan kekuasaannya. Bagaimana caranya menitipkan Pak Gibran untuk diasuh sama Pak Prabowo.
Mbak Puan dapat tugas dari Presiden untuk membahas RUU perampasan aset sekaligus menjawab aspirasi masyarakat dan mereformasi DPR. Sedangkan AHY sering ditugaskan oleh Presiden sambut tamu negara dan sekaligus kunjungan ke luar negeri. Sedangkan Gibran mendapatkan arahan dari Presiden untuk ikut ronda malam terkait stabilitas keamanan. Aduh, apa sekali bangsa ini. Mahal-mahal menggaji wakil presiden, tapi tugasnya sekelas RT. Pada 31 Agustus 2025 kemarin kan Prabowo Subianto ini kan tampil serius ya di hadapan publik. Jadi bersama para ketua umum partai, beliau menyampaikan pidato yang penting di tengah situasi politik dan keamanan yang saat ini sedang hangat ya. Jadi aksi unjuk rasa besar terjadi di berbagai kota, bahkan disertai penjarahan dan potensi kerusuhan massal. Nah, seharusnya sesuai amanat Undang-Undang Dasar ya, acara sepenting ini kan juga dihadiri Wakil Presiden. Tapi kursi Wakil Presiden sepertinya kosong. Nah, di hari yang sama, ini Wakil Presidennya kan justru memilih bertemu dengan 8 orang yang disebut sebagai perwakilan ojek online ya. Pertemuan ini kan menuai komentar beragam ya dari publik ya. Jadi banyak pengemudi yang asli ini kan membantah mengenai cara perwakilan tersebut ya. Jadi dari perpakaian mereka yang rapi dan jauh dari kesan pengemudi ojol yang sehari-hari, ini memperkuat anggapan bahwa ini sebenarnya hanya pertemuan yang pencitraan begitu sifatnya. Keputusan Wakil Presiden untuk hadir di acara seperti itu, sementara Presidennya berpidato soal situasi serius negara. Nah, ini kan menimbulkan pertanyaan besar tentang prioritasnya. Dan tentu juga membuat publik kan bertanya-tanya bagaimana kemesraan yang kemarin terjalin itu kan sudah mulai goyah sekarang. Jadi ketidakhadiran Gibran di forum sepenting itu, ini kan bisa menjadi bahan analisa ya. Jadi idealnya seorang wakil presiden ini kan hadir mendampingi presiden saat negara menghadapi ancaman besar. Tapi yang terjadi kan justru tidak seperti itu. Prabowo berdiri sendiri di panggung sementara Gibran sibuk dengan agenda yang dinilai ya tidak penting lah. Hal semacam ini kan menimbulkan kesan bahwa kepemimpinan nasional saat ini kan tidak solid ya. Jadi publik pun juga semakin melihat posisi wakil presiden ini kan hanya sebagai hasil dari... Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita disuguhkan sebuah dinamika yang kembali membuat publik bertanya-tanya dan ruang hukum kita memanas. Ya, kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo kembali memasuki babak baru. Ya, teman-teman semua, sebelumnya kita tentu ingat bahwa ada klaim yang mengatakan kesiapan untuk menghadapi persidangan dan menunjukkan bukti ke publik. Ya, namun faktanya di Pengadilan Negeri Surakarta hari ini justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Ya, di mana dalam agenda sidang mediasi gugatan citizen lawsuit, ya Joko Widodo dipastikan absen baik secara langsung luring maupun daring melalui telekonferensi. Ya, teman-teman, di mana pihak kuasa hukum beliau secara tegas menyatakan menolak tuntutan tergugat untuk memperlihatkan ijazah asli. Ya, alasannya, ya menurut mereka tidak ada kewajiban hukum untuk menyerahkan atau memperlihatkan kepada pihak yang dianggap tidak memiliki otoritas hukum termasuk publik. Ya, mereka juga berdalih bahwa keabsahan ijazah tersebut sudah cukup terinformasi oleh pernyataan Rektorat UGM dan penyidikan Lab 4 Polri yang mengatakan ijazah tersebut identik.
Ya teman-teman semua, di sisi lain pihak tergugat yang menghadirkan saksi prinsipal Amlumi UGM merasa sangat kecewa. Ya, mereka menyesuaikan dengan Perma nomor 1 tahun 2016 kehadiran prinsipal dalam mediasi bersifat mandatori atau wajib. Ya, dengan ketidakhadiran ini, mediasi ketiga yang dijadwalkan berikutnya diprediksi akan berakhir deadlock atau jalan buntu. Ya, di mana ketidakhadiran ini dinilai oleh sebagai kalangan sebagai bentuk kurangnya penghormatan terhadap proses persidangan yang sedang berjalan. Ya teman-teman, tak hanya di ruang sidang juga, kita melihat ini di mana isu bergulir liar di ranah publik dengan ditentukannya sebagian analisis mengenai foto-foto lawas, ya di mana para pengamat seperti Roy Suryo ikut menyoroti beberapa keganjalan visual pada foto yang diduga berada di ijazah. Ya, netizen dan publik mulai membandingkan struktur wajah, kumis, hingga penggunaan kacamata. Ya, dibandingkan dengan foto tinggi badan pada foto-foto pernikahan dan masa muda yang dinilai memiliki perbedaan signifikan dengan fisik beliau yang sekarang. Ya teman-teman semua, keganjalan-keganjalan detail ini yang membuat masyarakat semakin terbelah. Ada yang memilih kepercayaan namun tidak sedikit pula yang meragukannya. Ya teman-teman semua, masyarakat kita merindukan satu hal, yaitu kejujuran dan transparansi. Ya, masalah sejatinya dinilai sepele ini terus berlarut-larut hingga menguras energi bangsa. Ya, muncul kekhawatiran jika penegak hukum baik hakim maupun jaksa tidak bertindak secara tegas, profesional, dan adil. Ya, hal ini yang memicu kegaduhan yang lebih besar di tengah masyarakat. Ya, hukum harus tegak berdiri tanpa berat sebelah. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai keabsenan mantan presiden dalam sidang mediasi ini? Apakah alasan hukum yang disampaikan oleh kuasa hukumnya cukup kuat untuk membuat kita merasa puas? Dan teman-teman, mari kita berikan opini cerdas kita dan analisis kita di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk share video ini agar banyak teman-teman kita yang lain yang melek akan politik. Di sini juga teman-teman, di cuplikan video kali ini kita melihat ada beberapa tanggapan netizen, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Adit Golombeng, ya UGM bela orang salah. Teman-teman, kita lanjut. Usriyadi juga berpendapat penegak hukum sudah jadi termul dan bodoh, terutama Parcok. Ya teman-teman, Eman Mualang berpendapat sudahlah aparat penegak hukum seret Mulyono. Di sini juga teman-teman, Sunarwajo berpendapat kalau memang palsu segera diborgol dan tahan si Jokowinya. Mama Rizky juga berpendapat secepat hakim memutuskan jangan bertele-tele. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Muhammad, ya dia beranggapan pengadilan rakyat jalanan melaksanakan. Teman kita Bang J juga berpendapat termul banyak yang sudah pintar putar arah bawah. Ya teman-teman, disampaikan oleh teman kita Omi Khomisha. Ya di sini dia beranggapan jelas licik, takut karena sudah menipu bangsa dan negara, wajib dihukum karena menipu. Ya teman-teman, Andia Gunawan juga berpendapat udah tangannya bande, kalau sudah ketahuan palsu harus dihukum mati, itulah manusia, jangan sampai lolos. Ya teman-teman, di sini juga teman kita Jumadi, dia beranggapan Nepal kan termasuk kuasa hukumnya. Ya teman Koko Kau berpendapat kita sebagai bangsa terhormat dirusak oleh seorang Jokowi dan kroninya. Ya teman-teman, kita lanjut. Iman Basuki juga berpendapat rakyat Indonesia sudah tidak bisa lagi dibohongi sama keluarga pembohong dan termul-termulnya. Di sini juga teman-teman, Lisma Lai berpendapat pengacaranya Jokowi tidak profesional, ternak Mulyono. Teman-teman, Karis Fulparjo berpendapat mana ada pencuri ngaku, dasar orang biadab. Di sini juga teman-teman, Yahya berpendapat kalau tidak datang jemput paksa dan jebloskan langsung, biasa pembohong sampai keturunannya. Di sini juga teman-teman, Deadeo berpendapat jemput paksa seret karungin. Nah teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Endwi berpendapat karakter penipu sudah nggak ada urat malunya.
Ya teman-teman, Intan Flash berpendapat semakin banyak rakyat Indonesia melakukan penelitian secara sukarela atau akan muncul RRT lain bermunculan mencari kebenaran. Ya teman-teman, Sandral berpendapat saya lulusan sampai dengan barang bukti. Kalau cuman dari mulut tidak berarti itu asli, kecuali barang bukti dari ijazah aslinya diperlihatkan ke publik tentang barang bukti yang sah. Ya teman-teman, kita lanjut. Muhammad Syah berpendapat Jokowi si raja bohong patut masuk penjara dan hartanya wajib disita. Teman-teman, Adia Pongbeng berpendapat grup pemalsuan bela orang salah. Supia Bungli juga memberikan tanggapannya. Ya, ketahuan sudah palsunya tidak berani tunjukkan ijazahnya, katanya mau ditunjukkan langsung berbohong lagi pimpinan palsu. Nah teman-teman, kita lanjut. Ida Putus Pyatui berpendapat ini diperlukan ketegasan penegak hukum kalau mau jujur. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Sabran Sandai berpendapat sampai mati pun tidak akan berani menunjukkan ijazah aslinya. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Hairudin, ya di sini dia berpendapat rakyat kecil menilai bahwa ijazah mantan Presiden ke-7 Joko Widodo jelas-jelas palsu dan takut ditunjukkan di depan hakim, berarti berbohong pada rakyat. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa untuk berikan juga teman-teman opini analisis kalian di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI Harga Mati.